Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, silakan salah satu memimpin doa, ketuanya silakan. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Ada Pak Guru hormat gerak. Pagi semuanya. Pada kesempatan ini ada yang tidak berangkat? Iya. Alhamdulillah. Berarti kelas 9B ini anak-anak yang memang semangat belajar. Iya. Bagus, kelas untuk Anda. Untuk selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran tentang teks tanggapan. Ya, bagaimana cara membuat teks tanggapan, kita harus tahu lebih dahulu tentang struktur. Silakan Anda lihat pada tayangan yang ada di layar monitor ini. Waktu lalu kita sudah belajar tentang teks tanggapan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teks tanggapan itu ya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang struktur teks tanggapan dan juga kita akan berikan contohnya di akhir video ya. Sebuah tanggapan pasti ada yang namanya tanggapan positif dan juga tanggapan negatif. Sebuah tanggapan yang memuat hal-hal positif biasanya berisi pujian dan persetujuan. Sementara tanggapan yang negatif biasanya berisi sanggahan, kritik, dan juga penolakan. Struktur teks tanggapan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah evaluasi, dan yang kedua adalah deskripsi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Struktur teks tanggapan adalah penegasan ulang. Di dalam penegasan ulang ini, bagian akhir yang berisi penegasan atau simpulan tentang apa yang sudah dilakukan atau diputuskan. Jadi, ingat-ingat ya, struktur teks tanggapan ada 3, yakni evaluasi, kemudian deskripsi, dan yang ketiga adalah penegasan. Ya, terima kasih setelah Anda memperhatikan terhadap tayangan video yang terkait dengan penjelasan teks tanggapan. Berkaitan dengan teks tanggapan tersebut, maka Anda bisa menyimpulkan ada 3 macam sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Untuk mempraktekkan bahwa Anda sudah paham atau belum tentang langsung Anda analisa sesuai dengan isi teks yang ada di dalamnya. Ya. Anda analisis sesuai dengan struktur bagian teks tanggapan yang berupa apakah ya naskah alinea ini. Ya, silakan dibaca isunya tentang apa, bagian teks tanggapan berupa apa, silakan Anda pelajari. Cukup ya. Coba sekali lagi silakan Anda analisis yang sudah.
Namanya siapa dulu, terus dibaca, setelah itu masuk jenis teks tanggapan apa, serta isunya apa ya Pak ya? Misalnya melakukan hal yang melanggar hukum dan semacamnya. Selain itu ada pula dampak positifnya, yaitu mempunyai banyak teman, belajar cara berkomunikasi, menghormati, mengendalikan diri di tengah masyarakat. Orang Indonesia sering meniru hal kurang baik dari orang Barat, seperti berciuman yang dianggap orang Barat suatu hal yang wajar. Pergaulan bebas timbul karena rasa gengsi, nafsu, penasaran, broken home, hidup sendiri, faktor keluarga, kurang iman, dan lainnya. Selain itu, teknologi berpengaruh besar terhadap pergaulan bebas. Akses internet dan televisi yang kurang diawasi memicu remaja untuk melakukan hal yang tidak baik. Kalender ini menyatakan bagian struktur yang menyatakan deskripsi. Oh iya, alinea yang Anda baca, yang dibaca oleh teman Anda ini dinyatakan sebagai alinea yang menyatakan teks struktur bagian deskripsi. Siapa yang sependapat? Siapa yang sudah sependapat? Saya Pak. Oh iya, ya Anda kenapa sependapat dengan pernyataan yang disampaikan oleh teman Anda tadi? Keras Mas. Karena dari teks tersebut berisi penggambaran suatu objek. Oh iya, oke, penggambaran suatu objek yang digambarkan adalah pemuda, oke begitu ya. Jadi pemuda yang dia mengekspresikan dirinya sebagai seorang yang bergaul bebas. Ya, terima kasih. Lanjut sebelahnya. Coba yang laki-laki siap-siap untuk menggantikan teman Anda yang keras. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membacakan bagian alinea teks tanggapan. Hujan deras tak henti-henti yang terjadi beberapa waktu kebelakang membuat SKA juga mesra tergenang banjir. Selokan sekolah tersumbat sampah sehingga tidak sanggup menampung dan mengalirkan volume air hujan yang meningkat drastis. Akibatnya beberapa ruang. Saya akan membacakan alinea teks tanggapan. Sebuah surat kabar melaporkan bahwa pembukuan medali emas SEA Games telah berakhir, tetapi patroli emas Indonesia tak juga berakhir. Di hari terakhir, harapan Indonesia menambah medali emas pupus dari 5 emas yang diperebutkan. Ya, SEA Games ya. Oke, terima kasih kembali tempat. Ya oke anak-anak sekalian, sudah saling bergantian dari apa yang telah Anda bawa tadi. Untuk selanjutnya, sesuai dengan isu yang dibicarakan dari masing-masing alinea tadi, silakan sekarang membentuk kelompok sesuai dengan isu yang Anda bawakan. Ya, silakan. Sekarang juga membentuk kelompok. Kelompoknya sesuai dengan apa tadi? Alinea yang dibicarakan tadi. Isunya apa? Setelah itu Anda mengelompokkan diri sesuai dengan isu yang dibicarakan. Setelah Anda mengelompokkan diri, silakan Anda mengelompokkan diri, duduk yang baik. Anda susun, Anda susun alinea itu menjadi satu teks tanggapan utuh. Ada evaluasi, di mana letak evaluasinya? Ada deskripsinya seperti apa. Baru kemudian yang terakhir dibentuk menjadi penilaian. Ya, oke. Untuk ini apa temanya? Temanya apa? Lalu lintas. Oh ya, lalu lintas. Ini apa? Pergaulan bebas. Di sini apa? Banjir. Di sini? Pandemi COVID-19. Untuk yang paling utara, silakan. Kemacetan lalu lintas. Lagi? Teknologi yang paling utara. SEA Games. Ya oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mohon ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak. Doa dimulai. Doa selesai. Kenapa guru? Hormat, gerak. Gerak. Pagi anak-anak sekalian. Sebelum pelajaran kita mulai, pada pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Nihil, alhamdulillah. Jumlah siswa berapa kelas 9 gede ini? 28 ya, masih. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya M. Munif. Saya mahasiswa dari Universitas Widya Dharma Klaten, akan melaksanakan kegiatan PPL yang kedua, pembahasan tentang kebahasaan teks tanggapan. Sebelum saya mulai, silakan Anda simak tayangan video yang saya putar ini. Tersebut digelar pada Senin 17 Agustus 2020 pukul 19.30 WIB. Di sini ada kata tersebut, berarti itu adalah kata rujukan benda yang merujuk pada buku Nalar Kritis Muslimah. Kemudian kata rujukan orang ada kata ia, mereka, beliau. Contoh kalimatnya, W.S. Rendra memang dikenal sebagai penyair yang banyak mengkritisi masalah sosial. Salah satu puisi yang ia tulis berjudul Orang-orang Miskin, mengkritik para orang kaya yang tak peduli dengan orang-orang miskin di sekitarnya. Kata ia yang gugurin hari. Ini adalah contoh paragraf yang mengandung konjungsi antar kalimat. Apabila kita peduli dengan isu-isu yang dialami oleh perempuan, maka muslimah yang diperdebatkan merupakan salah satu daftar buku yang wajib dibaca. Melalui bukunya ini, Kalis Mardiasih mengajak kita menelaah problema-problema yang dihadapi perempuan. Beberapa topik yang diangkat memang bisa dikategorikan sebagai topik yang berat. Namun, Mbak Kalis mampu mengemasnya dengan bahasa yang santai sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kata namun di sini ada di awal kalimat karena dia merupakan konjungsi antar kalimat. Fungsi dari kata namun dan tetapi itu sama, tetapi kata tetapi harus ada di tengah kalimat, sedangkan kata namun ada di awal kalimat. Dan ciri kebahasaan teks tanggapan yang terakhir yakni kalimat deskriptif, yakni kalimat yang memberikan penggambaran. Berdasar ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mewakili kelompok untuk menyampaikan susunan alinea akad yang membentuk teks tanggapan. 1. Evaluasi. Pandemi COVID-19 tengah melanda seluruh penjuru negeri, bahkan dunia pun. Bahaya mengerikan dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan berlipat ganda. Namun dibalik itu, tampaknya ada dampak yang lebih buruk. COVID-19 mengoyak-oyak persatuan bangsa. Deskripsi teks tidak dapat dipungkiri. Rasanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat sulit untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk menangani pandemi ini secara efisien. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, mengapa banyak pihak yang justru saling menyalahkan? Contohnya sebagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta untuk mengadakan lagi PSBB ketat di DKI Jakarta. Deskripsi. Padahal saya pertimbangkan beliau masuk akal dengan perhitungan berdasarkan sisa kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien. Apabila tidak dilakukan PSBB ketat, maka kapasitas tersebut. Anda analisis, Anda cari kesalahannya dan pembenarannya seperti apa. Setelah itu nanti bergantian untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kalian. Siap kan anak-anak? Siap. Ya, terima kasih. Silakan sekarang Anda.
Silakan ada diskusikan. Kesalahan penggunaan bahasa terdapat pada alinea deskripsi. Penulisan kata yang salah yaitu kapasitas, yang seharusnya kapasitas menggunakan huruf P. Coba sekali lagi saya terangkan. Menurut pendapat Mbak Safa bahwa tulisan kapasitas ini adalah salah. Karena dalam tulisan kapasitas ini ada huruf F yang ada di dalamnya. Nah, penulisan huruf F ini seharusnya menurut kata Mbak Safa adalah menggunakan kata P, kapasitas. Siapa yang sependapat? Ya, jadi penulisan kapasitas ini seharusnya yang benar adalah kapasitas. Begitu ya? Ya, oke. Terima kasih Mbak Safa, silakan kembali. Ya. Ya, oke. Untuk selanjutnya, masing-masing dari perwakilan kelompok tadi sudah mempresentasikan terhadap hasil analisis. Maka dari hasil analisis ini saya minta untuk nanti saya koreksi kembali. Nomor 1, apa pengertian kata acuan? Yang kedua, buatlah contoh kalimat yang menggunakan kata acuan. Yang ketiga, diam-diam mereka memperhatikanku. Kalimat ini termasuk jenis kalimat apa? Yang keempat, ia adalah pelajar terkenal di sekolahku. Kata acuan dalam kalimat tersebut adalah apa? Berikut yang kelima, ibuku adalah wanita yang sangat mulia. Selain itu, beliau selalu taat beribadah. Kalimat ini menggunakan konjungsi apa? Terus yang keenam, jelaskan berasal dari kecamatan Jessica, berasal dari kecamatan Wonosamudro. Betulkan kesalahan kalimat tersebut. Paham ya? Terus berikutnya, ini sudah? Langsung jawabannya aja. Soalnya nggak usah ditulis, langsung jawabannya. Langsung jawabannya. Terus soal nomor 6, nomor 7. Silakan diperhatikan. Nomor 7, 8, 9, 10 ini adalah soal berdasarkan teks bacaan. Silakan Anda analisis. Anda lihat dulu bacaannya, Anda baca, pahami. Ya. Terus pertanyaan nih, isu yang dibicarakan dalam teks tanggapan tersebut adalah isu apa? Nomor 8, alinea pertama dalam teks tanggapan termasuk struktur apa?
9. Alinea kedua pada teks tanggapan di atas termasuk struktur bagian apa. Dan yang terakhir adalah alinea terakhir pada teks tanggapan tersebut termasuk struktur bagian apa juga. Saya ulangi sekali lagi teks tanggapannya. Silakan Anda pahami teks tanggapannya. Setelah itu Anda jawab sesuai dengan pertanyaan tadi. Sudah? Oh, yang alinea terakhir ya, alinea terakhir. Coba alinea terakhir Anda lihat. Ya ini, alinea terakhir. Saya setuju dengan penggunaan gawe canggih di lingkungan remaja untuk hal-hal yang positif. Namun, dilihat dari sisi akademis dan keamanan, kehadiran gawe justru membawa lebih banyak dampak negatif. Untuk itu, orang tua harus memberikan pengawasan yang tepat terhadap penggunaan gawe. Silakan Anda jawab pertanyaan ini. Sudah kan? Belum. Sudah selesai semuanya? Oh ya, terima kasih. Kalau sudah, coba Anda tukarkan dengan temanmu. Silakan Anda tukarkan dengan teman Anda. Anda tukarkan, terus saya bacakan. Mari kita koreksi bareng-bareng ya terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh teman Anda. Nanti bisa bervariasi ya jawabannya. Jadi artinya jawabannya bisa bervariasi sesuai dengan pertanyaan. Jadi tidak harus plek sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau menanyakan bisa bertanya. Silakan Anda lihat jawabannya. Silakan Anda lihat jawabannya. Yang pertama, kata acuan adalah kata yang mengacu pada suatu yang masa lampau. Yang kedua, pemenang lomba baca puisi kemarin adalah Diana. Yang ketiga adalah kalimat aktif. Yang keempat, kata acuan. Yang kelima, menggunakan konjungsi perlawanan. Dan di situ dinyatakan konjungsi penambahan gitu ya. Ya. Jadi sekali lagi untuk yang kelima menggunakan konjungsi penambahan. Terus berikutnya yang keenam, Wonosegoro seharusnya W-nya gede. Wonosegoro W-nya karena nama tempat. Terus kemudian yang berikutnya yang ketujuh, kehidupan modern. Ya, kedelapan evaluasi, kesembilan deskripsi, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Terima kasih, silakan dianalisis. Hasilnya kesalahannya ditulis dan benarnya ditulis. Dikumpulkan. Nanti akan saya cross-check kembali. Ya. Anak-anak sekalian, demikian proses pembelajaran pada siang hari ini. Banyak kesalahan yang saya perbuat, mohon maaf ya, karena segala sesuatunya itu tidak disengaja dan menjadi sifat manusiawi. Mari pada kegiatan siang hari ini kita tutup dengan doa tahmid bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.